Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Adrian Sabian, NPM saya 2510.096. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang dikirimkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD yang berjudul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata dan Musyawarah Kerjasama Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Jakarta 15 Oktober 2025. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Hukum perikatan yang out of date menciptakan resiko ketidakpastian hukum. Dalam menghadapi dinamika abad ke-21, perkembangan teknologi era digital dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru, seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terrekomendasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Kondisi ini menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama, ada ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. 2. Kesenjangan keadilan. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Diskusi dan sinergi antar akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman. Beberapa isu-isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum keperdataan antara lain: yang pertama, ada pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Yang kedua, ada akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan sinkronisasi, karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, dan haram. Realitas menunjukkan bahwa hingga kini KUHP Perdata masih dijadikan rujukan utama, bersifat mengikat sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadirkan hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai budaya dan aspirasi bangsa Indonesia. Selain pembaruan,
hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu harmonisasi hukum perdata adat, sinkronisasi peraturan lintas bidang, dan perlindungan hak anak dan perempuan. Saat ini, pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan terhadap beberapa warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi baik hukum pidana maupun perdata tengah diupayakan pembaruannya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkai kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah, penelaahan atas fitur-fitur unggulan KUHP Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman, sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.